silakan, apakah ada kendala? Nanti kalau ada kendala silahkan ditanyakan ya. Kendala Bu, nentuin judulnya kebanyakan. Nah ya, di sini saya juga menemukan judulnya ini mengembangkan minat baca anak. Tapi saya tidak terlihat namanya ya. Mengembangkan minat baca anak. Coba siapa yang merasa ini? Sebentar. Mengembangkan minat baca anak. Siapa tuh yang memilih topik itu? Kok saya nggak bisa lihat namanya ya? Mengembangkan minat baca anak. Siapa? Gak ada yang ngaku nih. Yang menulis mengembangkan minat baca anak siapa? 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 Mungkin belum join kali Bu, yang itunya yang bikin gitu Bu. Tadi ada yang jawab tuh. Alfiandi Bu. Alfiandi. Alfiandi. Iya Bu. Nah, gimana itu? Mengembangkan minat baca anak dengan kualitatif. Coba. Mengembangkan minat baca anak. Siapa yang mau menjadi informan? Informan tahu, informan ingat ya, informan itu adalah orang yang dijadikan sumber data untuk dalam wawancara ya. Nah, dalam hal mengembangkan minat baca anak, Alfiandi siapa? Guru dan orang tua Bu. Guru dan orang tua. Guru dan orang tua. Berarti teknik pengumpulan datanya gimana? Dengan apa? Observasi, wawancara, atau apa? Jadi kamu mau mewawancara guru, mewawancara orang tua. Bu. Apakah mungkin dalam 2 minggu ini kamu melakukan wawancara terhadap orang tua dan guru? Atau mungkin dalam keluarga ada orang tua? Ada sih Bu. Kalau guru, sebagian teman kan ada yang udah jadi guru. Sebagian teman ada yang udah jadi guru. Lalu? Nah, untuk orang tua muridnya itu mungkin bisa dibantu sama dia Bu. Mengembangkan minat baca anak. Oke. Jadi teman, informannya adalah guru yang menjadi temannya ya. Wawancaranya mau dilakukan bagaimana? Offline, apa via telepon, atau gimana? Lewat media sosial? Zoom. Kira-kira gimana, Alfiandi? Ini dalam waktu 1 mingguan loh. Wawancaranya itu mungkin via Zoom sih Bu. Via Zoom? Zoom-nya free, yang free 30 menit? Iya, dimanfaatin semaksimal mungkin sih Bu. Berapa orang yang kamu akan wawancara informannya? Mungkin sekitar 3 orang. Dari mana penentuannya? Guru ya. Kalau mengembangkan minat baca anak, guru, apakah guru itu terkait dengan pengembangan minat baca anak? Mungkin dia misalkan ya. Jadi gini, pemilihan informan dalam kualitatif
itu adalah orang yang mengetahui urusan tersebut. Misalkan guru itu terlibat atau sebagai kepala perpustakaan sekolah, ya. Tetapi kalau guru matematika ya murni, kira-kira relevan nggak? Gitu. Mungkin dia tahu tentang minat baca, tapi apakah dia termasuk yang purposif gitu, tahu urusan tersebut gitu. Jadi penentuan 3, 2, 1, 5 itu harus ada dasarnya. Ya. Nah, teman kamu yang menjadi guru, siapakah dia? Dia guru bidang studi apa? Kemudian apakah ada peran terkait dengan pengembangan minat baca anak? Kalau tidak ada peran terkait, maka bisa dipastikan, diduga ya, bahwa nanti jawabannya itu tidak spesifik, ya, sehingga apa yang kamu harapkan dari tujuan penelitian ini nggak tercapai, gitu. Kecuali temannya yang guru itu misalkan merangkap jadi kepala perpustakaan sekolah. Ada hubungannya gitu ya dengan pengembangan minat baca. Atau misalkan baca anak di sini anak umur berapa gitu. Apakah sudah dibatasi? Jadi kalau menurut saya tema ini masih terlalu luas ya, artinya abstrak, masih belum jelas. Baca anak yang mana gitu, anak umur berapa yang dimaksud pengembangan minat baca anak. Dan sampelnya ya harus spesifik gitu ya. Gimana Alfiandi? Kamu kalau mau diteruskan berarti harus cari teman yang jadi guru yang terkait dengan pengembangan minat baca anak. Kalau tidak menemukan, saran saya kamu topiknya yang kecil saja. Yang kecil saja. Jadi yang misalkan yang ada di keluarga, yang ada di tetangga, ya, jangan yang jauh-jauh via media online. Kita ingin menerapkan observasi partisipan dan wawancara mendalam gitu. Jadi, tapi topiknya kecil saja, makanya disarankan di lingkungan yang terdekat. Contoh kemarin kan misalkan terkait dengan gaya belajar anak SD, kebetulan misalkan punya adik SD gitu ya di rumah. Nah, kita kan bisa terlibat tuh sebagai observer ya. Wawancara kita pun bisa mendalam. Kita bersama dia 24 jam, ya kan, kita bisa memantau sambil membantu. Tapi kalau lewat media Zoom, saya bukan sekarang penelitian ini memang bisa disiasati dengan media ya. Tetapi kita ingin menerapkan, ini kan karena kondisi ya, musibah, bencana. Tetapi kita untuk pembelajaran ini ingin mahasiswa itu yang idealnya dulu gitu. Jadi yang kondisi normal dulu. Penelitian kualitatif itu kan observasinya mendalam, partisipan dan wawancara mendalam. Itu dulu gitu, makanya topiknya kecil. Jangan yang luas-luas gitu ya. Jadi kira-kira gimana Alfiandi? Apakah kamu bisa menemukan informan yang sesuai tujuan ya, target atau tidak? Jadi topiknya nggak usah terkait keilmuan perpustakaan. Kemarin hadir nggak kuliah?
Alfiandi? Alfiandi, Ya Bu. tadi suara saya terdengar nggak sih? Enggak Bu. Kok nggak ada yang ngasih tahu ya? Hilang Bu tadi. Tadi hilang, Bu. Suara Ibu hilang tadi. Iya, saya memang kelempar, tapi ternyata mic saya itu mute. Saya nggak ngeh juga. Jadi dari tadi penjelasan saya nggak ada yang dengar Enggak, ya? Bu, tadi kedengar. Cuman tadi Dengar pas tapi pas Ibu nanya. Alfiandi, tiba-tiba Ibu langsung hilang. Gimana Alfiandi? Kamu kira-kira bisa menemukan informan yang sesuai tujuan nggak? Dicoba dulu. Teman deh, Bu. yang guru, coba dulu. Dari sekarang juga udah bisa diidentifikasi kan. Kamu punya teman yang menjadi guru, yang merangkap jadi kepala perpustakaan nggak? Gitu, atau orang yang terkait dengan pengembangan minat baca. Jika tidak, maka ini udah jelas bahwa harapan untuk menggali informasi tentang pengembangan minat baca itu akan blur, maksudnya tidak spesifik, tidak sesuai harapan karena informannya kurang tepat gitu. Kalau kamu merasa tidak punya, diganti aja topik yang lebih kecil gitu, yang ada di keluarga, tetangga sebelah, sahabat dekat, yang ada benar-benar jangan menggunakan media Zoom karena kita ingin menerapkan observasi partisipan dan wawancara mendalam. Gitu. Coba pengembangan minat baca mau digali secara kualitatif. Tapi informannya guru biasa, kira-kira udah bisa dibayangkan nggak? Dia nggak tahu menau, dia nggak pernah mengikuti tentang pengembangan minat baca. Kira-kira jawabannya bisa sesuai harapan nggak? Itu. Jadi saran saya ini kita benar-benar ya, kita ingin mencoba. Jadi bukan sekedar asal judul. Kamu kuliah kemarin hadir nggak? Hari Selasa. Alfiandi. Hadir Bu, tapi kelempar-kelempar. Jangan bohong loh, ini puasa nih. Iya Bu, gara-gara sinyalnya Bu. Sengaja kan saya itu mengunggah URL video itu tidak kemarin gitu. Karena biar kalian itu hadir gitu. Jadi nggak mengandalkan lewat video. Nggak paham berarti ya? Oke. Saran saya kamu diganti judul karena itu tidak mungkin, informannya tidak tepat. Dalam waktu 1 sampai 10 hari, mana mungkin jawabannya, informasi yang akan digali itu nggak akan sesuai harapan. Gitu. Kecuali kamu pasti punya guru, punya teman guru yang dia itu terlibat dalam pengembangan minat baca, entah jadi kepala sekolah, kepala perpustakaan, atau pustakawan. Ya, jadi saran saya topiknya diganti. Ada lagi kemana yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa lagi selain Alfiandi? Coba sekarang saya ingin topiknya terkait ini nih, topik kalian nih. Atau ada yang ingin langsung usul? Ini saya kok nggak bisa lihat ya. Mau nanya aja boleh, Bu? Oke, ya. Kalau Siapa? Mutia, Bu. Cynthia Mutiara, Bu. Oke, Mutia. Bu, kalau untuk topiknya kan saya ingin seperti ini, Bu, penggunaan DJ gadget bagi lansia, khususnya dalam penggunaan aplikasi. Gitu boleh nggak sih? Maksudnya di luar dari itu kan boleh ya, Bu? Maksudnya yang Nggak boleh, pokoknya jangan mikirin keilmuan kita. iya. Yang penting kalian topik apapun, kalian minati, kemudian kecil, karena biar mudah pengumpulan datanya. Karena Jadi apa kebetulan tadi? bagi penggunaan gadget bagi lansia, kemudian informannya dari nenek atau kakek saya sendiri. Iya, boleh. Nenek ya, ada di rumah ya. Iya. Bisa. Berarti Jadi masalahnya nenek nanti diwawancara ya. mungkin Iya. berarti nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, oke. Ya. Nah, ini berikutnya, perilaku informasi guru pendidikan sejarah. Coba siapa nih?
biar cepat. Saya, Bu. Mengembangkan minat baca. Siapa? Zul, Bu. Izul. Iya, Bu. Perilaku informasi guru pendidikan sejarah. Ini gimana nih? Kamu punya kalangan terdekat guru pendidikan Bu. sejarah? Kakak Siapa? kakak saya. Oh, kakak. Jadi mau lihat ya perilaku pencarian informasinya ya. Iya, Bu. Oke, ya. Ya bisa. Kakak ya. Silakan yang lain. Jadi intinya begini. Intinya misalkan topik kayak tadi Alfiandi ya. Mengembangkan minat. Bisa saja asalkan informannya itu tadi gitu. Memang dia core-nya di situ bidangnya. Ya. Jadi misalkan kayak siapa? Izul. Pendidikan sejarah. Ternyata emang guru itu ya, bidang pendidikan sejarah ya, kakaknya ya. Iya, Bu. Oke, terus kakak. Nah, masalahnya tadi informan yang Alfiandi, dia belum, Alfiandi sendiri belum pasti kan, apakah teman gurunya itu terlibat dalam dunia perpustakaan atau pengembangan minat baca, ya kan Alfiandi? Nah, karena belum pasti, itu agak sulit gitu. Jadi penerapan pengumpulan datanya itu sulit karena tidak bisa partisipan atau deep interview ya. Jadi saran saya dicari yang sesuai atau ganti topik yang lebih kecil. Itu ya. Sebelum kita beralih, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tugas kemarin sebelum kita mulai yang baru? Jika Ibu, tidak, saya yang bertanya. ya silakan siapa? Saya Sahara, Bu. Tadi Oke, Ibu Sahara. bilang tentang gimana cara menentukan seberapa banyak informan yang kita butuhkan itu gimana caranya? Iya, caranya pertama gini, kita kalau dalam kualitatif itu biasanya sampel yang digunakan adalah purposif ya. Purposif itu adalah orang yang mengetahui urusan tersebut gitu. Jadi batasannya itu dari orang yang mengetahui urusan tersebut. Ada berapa orang yang mengetahui urusan tersebut? Kalau ada 7 ya 7-7-nya gitu ya. Kalau ada 2 ya 2-2-nya gitu. Makanya tadi pengembangan minat baca itu masih perlu dibatasi lagi, minat baca anak siapa? Anak SD, anak TK, terus di mana gitu. Batasannya harus jelas. Pengembangan minat baca anak SD Kartika Sari, misalkan ya, Kartika Sari, atau tadi misalkan anak TK Anissa gitu ya. Nah, di situ berarti yang tahu pengembangan minat baca TK Anissa kan guru TK Anissa. Nah, guru TK Anissa ini yang concern ngurusin minat baca ada berapa? Ya, atau yang ngurusin perpustakaan TK itu ada berapa di situ? Gitu. Misalkan ada 1, berarti 1. Nah, kepala sekolah pasti terlibat karena dia bertanggung jawab juga kan untuk terhadap staf gurunya ya dalam hal perpustakaan TK. Berarti 2, kepala sekolah dan guru yang tadi. Jadi tadi Alfiandi topiknya dipersempit lagi, dibatasi dengan kriteria dan tempat. Ya, pengembangan minat baca anak SD mana gitu. Nanti kelihatan purposifnya. Berarti yang tahu SD SD itu adalah guru di SDI tersebut kan. Yang tahu tentang minat baca di SD tersebut adalah guru di SD tersebut gitu. Atau selain purposif ya itu snowball, bola salju. Jadi nanti misalkan tadi kita udah tahu ada guru yang ngurusin perpustakaan TK Anissa. Namanya Ibu Dewi. Ibu Dewi kemudian menunjuk, kita tanya siapa lagi yang Bu yang bisa ditanya. Oh, itu kepala sekolah. Snowball. Jadi lempar bola salju.
bola salju kan gitu kan, abis ini kena lagi ke sana gitu ya. Ya udah, kepala sekolah kita tanya. Nanti kita tanya lagi, abis ini siapa ya Bu ya, orang yang bisa kita tanya lagi. Oh ini penilik Bu, misalkan namanya Bu Santi. Bu Santi itu, ini saya kasih nomornya. Gitu. Ya udah, yang ngurusin minat baca TK Anissa berarti guru yang tadi, kepala sekolah, dan si penilik itu 3. Begitu Sahara. Jadi penentuan batas berapa orangnya tuh dari purposif atau snowball. Ya, ketika sudah tidak ada orang lagi yang ditunjuk untuk yang ditunjuk ini yang karena mengetahui urusan tersebut, ya udah berarti sampelnya tidak bertambah, segitu aja. Gitu. Gimana Sahara? Bisa menjawab? Sarah, apakah menjawab? Iya, Mudah-mudahan. baik, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Nah, ya gitu ya. Yang lain ya, dalam hal penentuan sampel, ya. Dalam kualitatif itu tidak ada populasi. Nah, ini lagi bedanya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif ada populasi. Populasinya misalkan anak SD sekelurahan Cempaka Putih Barat, atau anak SD aja secara umum, terlalu luas sih ya. Tapi dalam kualitatif tidak ada populasi, langsung sampel. Sampelnya siapa gitu. Cara penentuan sampelnya bagaimana? Tadi purposif. Lalu purposif itu siapa aja? Udah ketahuan kan yang purposif itu. Ya. Nah, makanya Alfiandi tadi udah harus dari topik kamu harus perbaiki. Kemudian dari sampel kamu harus udah bisa menentukan. Yang lain juga ya. Gitu. Ya, jadi tidak ada populasi dalam hal kualitatif. Ya, ada lagi? Yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi hari ini. Kemarin yang saya jelaskan itu adalah model analisis data Miles and Huberman. Ya, masih ingat nggak? Ada bagaimana modelnya? Ada data collection, ya, data reduction atau data condensation. Kemudian ada apa lagi? Ya, siapa yang mau jawab? Ingat kemarin model dari analisis datanya? Bisa dilihat lagi? Collection. Ya, data collection sudah, pengumpulan data. Kemudian data reduction sudah, atau data condensation. Kemudian data display. Iya, data kelihatan ya ini ya, bagannya ya. Kelihatan. Data display, penyajian data. Kemudian baru kesimpulan, ya. Nah, sekarang kalau dalam itu model Miles and Huberman, ya. Yang sekarang kuliah ke-11 ya. Nah, ini terlihat nggak nih? Yang model Spreadly. Saya khawatirnya pindah-pindah nggak terlihat. Kelihatan, Bu. Lihat, Oke ya. Oke, sekarang dalam model Spreadly. Jadi analisis kualitatif itu ada analisis domain. Ini bertahap ya. Analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Kalau kita lihat, apa sih ini maksud taksonomi? Taksonomi itu pengelompokan ya. Klasifikasi, pengelompokan, oke. Kita beralih lagi. Nah, jadi bagaimana nih caranya? Miles and Huberman, kemarin udah kita singkirkan dulu satu. Jadi kalau dalam model Miles and Huberman itu,
data kita kumpulkan dulu ya melalui observasi, wawancara, kajian dokumentasi. Kemudian setelah data collection, data reduction atau condensation, yaitu data itu kita kelompokkan, kita pilih mana yang penting, mana yang tidak, mana yang bisa dibuang, kita kategorikan, ya kan? Kita hubungkan antar kategori, kita buat sintesa sehingga data itu dipahami dan bisa diambil kesimpulan. Nah, data reduction itu akhirnya kita sajikan, masih ingat kan ya, dalam bentuk seperti apa maunya, tulang ikan atau belah ketupat, atau mungkin bentuk yang lain. Yang kemarin saya tampilkan cuma tulang ikan ya, sama belah ketupat. Nah, setelah itu kita ambil kesimpulan, gitu. Agak aneh nggak sih kalian gini, ini kuliah apaan sih? Agak aneh nggak ini bentuk tulang ikan segala ya? Ya begitu emang kuliahnya ya. Nah, sekarang model Spreadly ya. Yang dilakukan dalam analisis data kualitatif model Spreadly, pertama kita melakukan analisis domain ya. Apa sih maksudnya nih, Bu? Nah, domain itu apa sih? Domain itu kategori budaya. Ya memang kita gini, namanya belajar ya, namanya belajar. Saya katakan benar memang, analisis kualitatif itu lebih sulit dari kuantitatif. Dan panjang penelitiannya. Tapi kita memang harus belajar gitu, belajar ya. Nanti kalau kalian penelitian skripsi, makanya saya sarankan topiknya kecil saja. Nggak usah besar-besar, nanti kalian nggak lulus-lulus. Panjang penelitiannya. Yang kecil saja ya, yang informannya sekitar kalian, nggak jauh-jauh. Jadi domain itu, yang dimaksud domain adalah kategori budaya. Domain terdiri dari 3 elemen, ada cover term, ada included term, ada semantic relationship. Ya, ini jadi contohnya begini nih. Jadi kalau mana ya, saya neranginnya. Ntar dulu, biar kalian paham. Ini udah analisis taksonomi. Jadi saya misalkan memberikan contoh nih. Nah ini ya. Domain itu kategori budaya. Jadi setelah kita melakukan pengumpulan data ya, topik kita adalah tentang pendidikan ya, tentang jenis pendidikan. Topiknya ya, bukan judul. Jadi kita ingin meneliti tentang jenis pendidikan. Kategorinya sebenarnya kategori ini lebih kecil dari subtopik ya. Kategori yang kita buat adalah jenis pendidikan. Nah, jenis pendidikan ini kita bagi lagi dalam menganalisis. Dibagi 3. Pertama, cover term. Ya. Cover term ini adalah nama dari suatu domain budaya. Saya lanjut dulu ya, nanti kalau kalian nggak paham baru. Nama dari suatu domain budaya. Ya, jadi saya balik lagi ke sini. Nah, cover term-nya ini dari jenis cover term dari domain jenis pendidikan adalah sekolah. Included term-nya apa? Included term kalau kita lihat definisinya, kalian silahkan sambil buka slide juga ya. Jadi biar saya juga nggak sering bolak-balik. Nah, included term di sini adalah definisinya adalah nama-nama yang lebih rinci yang ada dalam satu kategori. Nama-nama yang lebih rinci yang ada dalam satu kategori. Berarti di sini nama-nama yang ada dalam nama yang lebih rinci dari sekolah adalah jenis pendidikan ya, SD, SMP, SMA. Nah, hubungan semantiknya, nah kita lihat di sini. Hubungan semantik itu apa sih definisinya? Hubungan semantik ya atau semantic relationship adalah hubungan semantik antar kategori. Jadi dalam pembagiannya itu hubungan semantik ada 9. Pertama jenisnya, kedua ruang, 3 sebab akibat, 4 rasional, 5 lokasi, 6 fungsi, 7 cara mencapai tujuan, 8 urutan, 9 atribut. Nah, kita balik nih ke contoh yang tadi ya. Domainnya jenis pendidikan. Domain itu kategori atau pengelompokan. Nah, ya, cover term-nya adalah sekolah.
kita bebas sih menentukan cover term tuh bebas. Saya ingin cover term-nya yang terkait dengan jenis pendidikan, berarti sekolah deh, misalkan sekolah. Oke. Nah, rincian dari sekolah itu apa? Rincian dari sekolah atau included term dari sekolah. Kita bisa sebut di sini SD, SMP, SMA, ya. Nah, SD, SMP, SMA ini kita bisa sebut itu karena menggunakan semantik, hubungan semantik apa dari 9 jenis semantik tadi, yaitu yang pertama, jenis dari, ya kan, nah, kalian sambil buka slide-nya ya, kita menggunakan jenis semantik, hubungan semantik yang pertama, yaitu jenis. Jenis dari apa? Jenis dari sekolah, yaitu SD, SMP, SMA. Kemudian, cover term yang kedua, kan kalau pendidikan itu kan jenis pendidikan dibagi dua ya secara umum, sekolah gitu ya dan perguruan tinggi. Nah, cover term yang kedua adalah perguruan tinggi. Menggunakan hubungan semantik jenis. Apa jenis dari perguruan tinggi? Nah, ternyata ada jenis dari perguruan tinggi itu. Ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi. Kayak misalkan ITB kan institut ya, ITS juga institut. Ada juga sekolah tinggi ilmu kesehatan, ada politeknik, ini ada bisa ditambah nih politeknik di sini ya. Ya, begitu. Ini contoh kita menganalisis domain ya. Menganalisis domain dari modal Spratly. Itu baru satu. Nah, sekarang kita berangkat dari contoh penyajian analisis domain. Jadi ini saya sudah membuatkan untuk jenis pendidikan misalkan ya. Oh, ini kepotong ya. Sebentar, saya pakai yang PowerPoint aja. Nah, ini terlihat nggak yang baru nih? Benar-benar. Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke. Sebentar. Saya stop share dulu deh. Ini, ya. Nah, ini. Terlihat sampai paling bawah sertifikat kompetensi, terlihat nggak? Lihat, Bu. Ya, oke. Ya. Iya. Jadi ini masih melanjutkan yang tadi. Domain jenis pendidikan ya. Jadi kita misalkan topik penelitian kita adalah kita ingin apa ya, mengetahui topik besarnya, kita ingin meneliti tentang pendidikan di kota-kota besar ya. Pendidikan di kota-kota besar. Bagaimana sih pendidikan di kota besar gitu ya? Itu terlalu luas juga sih, atau kita langsung sebutkan saja di DKI Jakarta ya. Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Nah, salah satu kategorinya itu adalah jenis pendidikan. Nah, di sini kita dalam hal setelah data terkumpul ya dari observasi, dari hasil wawancara, dokumentasi, maka kita harus melakukan analisis data. Nah, dalam analisisnya ini bukan berarti kita hanya menampilkan jawaban wawancara dari informan seperti yang sudah ada deskripsi. Jadi ada pertanyaan ini, lalu kita tampilkan, kita cuplik, kita kutip jawaban dari informan wawancara pakai tanda kutip, terus kita narasi lagi. Tidak hanya seperti itu ya, itu kita bukan, karena kurang tepat seperti itu, karena apa? Tidak ada pengelompokan kategori. Jadi kalau dibilang ya ada coding ya, atau pengkodean dalam melakukan analisis kualitatif. Nggak hanya di bidang ilmu yang lain saja ya, coding TI, tapi seperti di
kearsipan itu kan kita kan melakukan pengkodean ya, ketika pemberkasan, ketika kita tahap penciptaan arsip, kita kan memberikan kode kan sesuai skema. Nah, di dalam penelitian kualitatif juga gitu, jawaban-jawaban dari informan kita kelompokkan, kita kategorikan. Nah, domain itu adalah kategori, ya. Nah, setelah kita kelompokkan, ya, salah satu kategorinya adalah jenis pendidikan, maka kategori ini kita uraikan lagi, gitu. Lebih rinci lagi, jenis pendidikan yang mana. Nah, untuk bisa menguraikan domain jenis pendidikan, maka kita menggunakan cover term, ya. Kita uraikan misalkan dari cover term sekolah. Nah, setelah sekolah, kemudian kita gunakan semantik. Kalian buka ya slide-nya ya. Kalian buka, cocokkan. Semantik yang pertama, jenis. Jenis dari sekolah itu apa? SD, SMP, SMA. Gitu. Kemudian kita gunakan lagi cover term yang berikutnya dengan jenis semantik ruang. Ini. Ada kan di situ di slide? Kalian buka ya. Buka kan? Di slide berapa nih? 5 ya. Buka juga. Jadi saya neranginnya nyambung gitu. Saya menggunakan cover term yang terkait dengan domain jenis pendidikan. Jadi menguraikan lebih rinci lagi kategori jenis pendidikan adalah ruang. Oke, cover termnya apa? Jenis ruang yang ada di sekolah. Nah, ya, ruang dari yang ada di sekolah. Apa aja? Ruang kelas, ya kan? Perpustakaan, lab komputer, ruang guru. Kemudian saya ingin menguraikan lagi dari domain jenis pendidikan itu tentang guru. Nah, ya, menurut saya ini perlu ya, guru. Guru tidak meningkatkan kemampuan pembelajaran berbasis TI. Kita gunakan semantik yang ketiga, sebab akibat. Apa sebab akibat ya? Atau akibat jika guru tidak meningkatkan kemampuan pembelajaran berbasis TI. Nah, included term-nya adalah siswa merasa bosan, siswa enggan belajar, dan nilai siswa menurun. Jadi kita gunakan semantik yang sebab akibat, yang nomor 3. Kemudian saya berangkat lagi ke cover term yang berikutnya. Karena dari domain jenis pendidikan ini masih bisa diuraikan lagi, gitu menurut saya ya. Banyak sekali yang bisa diuraikan dari jenis pendidikan, termasuk tempat belajar siswa, cover term tempat belajar siswa. Apa yang bisa, saya bagaimana menguraikan tempat belajar siswa ini? Kan tempat belajar siswa banyak kan? Nah, saya gunakan semantik yang keempat, lokasi. Apa lokasi dari tempat belajar siswa? Oh, di kelas, di lab, di perpustakaan. Artinya, di 3 tempat ini, siswa bisa belajar. Gitu, ya kan? Tempat belajar siswa itu kan bisa di kelas, di lab, di perpustakaan. Malah mungkin ada lagi nih, ya, di tempat lain. Misalkan sekarang mah di luar kelas ya, langsung di alam. Kalau mahasiswa belajar biologi, ya dia bisa langsung ke alam yang sebenarnya gitu. Kalau lagi belajar tentang biologinya, tentang zoologi, ikan, berarti dia di sini ditambahin nih tempat belajarnya adalah sungai gitu atau laut. Nah, saya ingin membuat lagi cover term karena menurut saya domain jenis pendidikan masih bisa diuraikan. Yaitu jenis pendidikan ini masih erat ada hubungannya dengan perpustakaan sekolah. Kemudian saya bagaimana menguraikan perpustakaan sekolah ini? Saya gunakan semantik yang kelima, fungsi. Fungsi perpustakaan sekolah adalah ini, tempat belajar siswa, ya, tempat belajar siswa, tempat rujukan literatur. Sebentar ya. Oke, berikutnya adalah cover term berikutnya yang saya gunakan adalah prestasi siswa meningkat. Ya. Nah, saya gunakan semantik cara mencapai tujuan yang berikutnya. Cara mencapai tujuan, ya, cara mencapai tujuan agar prestasi siswa meningkat. Caranya gimana?
Siswa belajar tekun, ya siswanya jarang bolos, dan juga ada pendampingan orang tua. Kemudian saya menggunakan cover term yang lain lagi, yaitu urutan proses belajar mengajar. Ya, dengan hubungan semantik urutan. Ya, bagaimana sih proses belajar mengajar itu mulai dari awal sampai akhir, urutannya gimana? Kan siswa kan belajar melakukan pembayaran SPP dulu ya, kemudian baru bisa belajar, kemudian ujian. Oke. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa ini baru satu kategori, satu domain. Semakin banyak kategori, maka semakin luas, semakin dalam, ya, semakin rinci analisis yang harus kita lakukan, gitu. Karena kalau ini udah ada panduannya ya dengan model-model ini, model Spratly yang sekarang. Karena kalau tidak dilakukan model analisis seperti ini, ya maka penggalian informasi dalam penelitian kita itu tidak dalam gitu. Gimana ya? Mentah, tidak tercapai apa yang diharapkan dari penelitian ini. Gitu. Makanya topiknya disarankan dari awal itu kecil sekali, spesifik ya, Alfiandi ya. Tadi itu masih luas sekali. Yang kecil saja gitu. Karena nanti ketika menganalisis, kamu kan membuat kategori-kategori pengelompokan dari data yang masuk. Nah, setiap kategori itu harus diuraikan dengan lebih rinci ya, menggunakan ini cover term ya, belum lagi included term-nya. Ini semua harus dibahas nih, diuraikan masing-masing tadi ya. Misalkan di sini jenis ruang yang ada pada sekolah, ruang kelas. Di ruang kelas itu diuraikan seperti apa ya, ruang kelasnya, terus perpustakaannya juga diuraikan, lab komputernya diuraikan, ruang gurunya diuraikan. Dan masing-masing yang diuraikan ini ya, included term yang diuraikan ini itu ditanyakan, diwawancara, diobservasi, harus digali dari observasi, harus dikaji dari dokumen. Bisa bayangin nggak betapa luasnya, ya ampun, betapa dalamnya, ya kan? Namun memang begini, cara salah satu model analisis kualitatif, sehingga nanti penelitiannya itu lengkap gitu, sesuai dengan harapan. Ya, ya kita beranjak berikutnya ya, itu tadi analisis domain ya. Oke, ini udah. Nah, bentar. Ya, ini. Nih, saya balik lagi ke depan. Nih, balik lagi ke depan. Ya, jadi ini saya besarkan ya. Nah, ini kalau tadi saya kan sudah membuat uraian analisis domain dengan 9 tipe hubungan semantik ya. Sekarang saya gunakan satu aja nih yang contoh dari buku. Profesor Sugarno itu ada yang satu, contohnya ada yang banyak. Makanya saya sarankan kalian harus baca bukunya gitu, biar nyambung. Ya. Kalau nggak nyambung, kalau nggak baca ini agak repot nih. Ya. Jadi misalkan cover term ini domainnya adalah penelitian di sekolah ya. Analisis domain penelitian di sekolah dan di perguruan tinggi. Cover term yang digunakan adalah orang. Orang, hubungan semantiknya jenis. Jadi jenis dari orang. Jenis dari orang, jawabannya di sini adalah included term-nya adalah perawat, pasien, dokter, pengunjung rumah sakit. Nah, menurut kalian, ini ada nih pertanyaan saya ya. Menurut kalian di sini, ini domainnya orang dari apa? Cover term-nya maksudnya, orang dari apa? Kalau orang aja kan luas ya, cover term orang, maka kalau kita gunakan hubungan semantik jenis dari orang, itu kan luas kan, nggak hanya perawat, pasien, dokter, pengunjung rumah sakit. Kan banyak kan profesi lain kan, jenis dari orang itu. Ada guru, dosen, tonton banyak banget gitu.
Maka ada yang kurang nggak dari cover term di sini? Mestinya ditambahin orang apa? Orang yang di mana? Sehingga included term-nya ini, perawat, pasien, dokter, pengunjung rumah sakit. Silahkan yang mau Orang-orang yang jawab. di rumah sakit, Bu. Betul, nah pinter. Siapa itu? Lydia. Alhamdulillah. Berarti udah paham ya. Yang lain gimana? Yang lain. Paham, Bu. Saya seneng nih. Ya, seneng. Karena kalian berarti paham. Oke. Iya, jadi kalau cover term di sini, ini menurut saya kurang tepat nih. Karena kalau cover term-nya cuma orang, kan jawabannya banyak banget. Mungkin 2 halaman nggak selesai kali ya. Ya kan? Belum lagi kalau dibilang jenis dari orang, itu nanti bukan cuma profesi aja. Kalau mau profesi, profesi. Tapi jenis dari karakternya. Ya kan? Jenis dari sukunya. Banyak banget. Oke, kalau dari profesi. Tapi masih kurang kalau jawabannya ini orang di rumah sakit. Betul. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya nih. Kita lihat dari included term-nya ya. SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Hubungan semantiknya jenis. Jenis dari sekolah, SD, SLTP, SLTA, betul. Jenis dari perguruan tinggi, ada yang kurang. Kurangnya di mana nih? Kalau kita gunakan cover term-nya perguruan tinggi ya. Oke. Maka menggunakan hubungan semantik jenis, included term-nya nih ada yang kurang nih. Kalau untuk jenis Perguruan dari tinggi. perguruan tinggi. Ada yang kurang included term-nya, apalagi yang bisa ditambahkan di sini. Jenis dari perguruan tinggi itu apa? Tadi yang contoh saya tadi. Institut, universitas. Iya, politeknik, institut, sekolah Politeknik. tinggi. Iya. Iya. Ya. Kemudian dari sekolah, jenis dari sekolah masih kurang juga nih. Ada yang kurang. SMP, Sekolah SMA. menengah. SD, SMP, SMA. SD, madrasah. Madrasah. Kalau SMP kan SLTP maksudnya ya. SLTP ini sekolah lanjutan tingkat pertama masih bisa diuraikan lagi, yaitu SMP dan SMP. Madrasah Sanawiyah. MTS. Ya, MTS. SLTA ini masih bisa diuraikan lagi. Bisa, SMA, Bu. Madrasah Aliyah. Madrasah SMK. Aliyah, SMK. SMK. Betul. Ya, SD masih bisa diuraikan lagi. SD Madrasah Ibtidaiyah. Ada lagi. TK. Karena di sini nggak disebutkan pendidikan dasar atau pendidikan TK itu termasuk pendidikan apa ya di bawah dasar. Tapi cuma sekolah aja. Kalau sekolah berarti TK masuk mestinya. Nah, penentuan included term ini ya, ini kan masih kurang lengkap. Tadi kita lengkapi kan. Kalian bisa udah ingat tadi, udah berapa itu included term-nya. Nah, berarti included term ini yang harus ditanyakan di dalam wawancara dan kalian harus lakukan di observasi gitu. Jadi ketika wawancara tentang penelitian di sekolah, hal-hal yang harus kalian, kan sekolah kan, kalau sekolah ya luas banget, semuanya tadi SD, Ibtidaiyah, SMP, Sanawiyah, SMK, SMA, kemudian universitas, institut, sekolah tinggi, itu kamu harus tanyakan di wawancara dan lakukan di observasi. Ya, makanya jangan besar-besar temanya, karena ke bawahnya itu panjang gitu. Tadi pengembangan minat baca anak yang mana gitu. Anak yang bagaimana, anak kan luas banget ya kategori anak itu. Anak kecil, anak remaja, ya kan? Anak kecil yang mana, batasan usia berapa, yang pendidikannya yang mana nih? Makanya saran saya tadi SD kelas berapa gitu. Karena ke bawahnya panjang nanti included term-nya. Ya, Alfian ya paham ya? Nah, pengembangan minat baca SD kelas 2, misalkan gitu ya. Karena panjang ke bawahnya. Semua harus digali gitu. Mudah-mudahan paham nih sampai sini. Alhamdulillah ya. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian setelah melakukan analisis domain ya, kita lakukan dalam model apa tadi namanya model Spritly, kita lakukan analisis yang namanya taksonomi ya. Nah, gimana nih analisis taksonomi? Taksonomi kita lihat dulu pengertian taksonomi ya.
Ini kelihatan nggak Pengelompokan. KBBI? Ya, pengelompokan. Nah, atau pengklasifikasian objek. Oke, kita balik lagi. Tadi ini saya mana? Salah ya. Nomor berapa sih? 10 ya? Ini kelihatan nggak yang contoh penyajian analisis taksonomi? Belum, Bu. Belum, Oh, Bu. belum. Oke. Batu ulang. Nah, ini. Jadi, salah satu kelemahan ya, nggak tahu ya apa ini terkait dengan device juga. Saya tuh ada nggak di sini yang kuliah saya tata naskah ya? Kalau kuliah asinkronus video, saya tuh harus memastikan ketika saya menampilkan beberapa file, ternyata harus pastikan filenya itu yang saya bicarakan itu, saya jelaskan itu adalah sesuai nggak? Kemarin saya udah ngerekam 1,5 jam, ternyata saya baru sadar ketika saya putar videonya, slide-nya nggak tampil karena saya pikir udah tampil gitu. Jadi saya harus ngulang lagi asinkronus. Ya, jadi penyajian analisis taksonomi. Kita habis analisis domain, sekarang analisis taksonomi. Analisis taksonomi itu tadi pengelompokan ya, pengklasifikasian. Nah, domainnya jenis pendidikan. Jenis pendidikan itu dibagi lagi gitu, dibagi lagi. Jenis pendidikan tuh ada bisa dibagi pendidikan dasar, pendidikan menengah. Bisa lagi sebenarnya pendidikan tinggi gitu ya. Memang harusnya diungkap semua, tapi tadi saya agak kacau ketika membuat bagian ini gitu. Jadi pendidikan tingginya saya hapus. Padahal ini mestinya jenis pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan dasar ini dibagi lagi apa tadi ya, SD, MI ya. Kemudian pendidikan menengah, SMP, SMA, SMK. Pendidikan tinggi tadi apa? Bukan nama itunya, tapi pendidikan tinggi itu kan jenis ya pendidikan. Berarti kalau kita lihat kayak gini, berarti D3, diploma, S1, S2, S3. Nah, terus diapain nih hasil analisis taksonomi ini? Ya, ini kan udah dalam bentuk penyajian, bagan. Nah, ketika kita masih menganalisis, yaitu tadi berarti data-data atau informasi terkait ini semua itu harus kita dapatkan dari wawancara dan observasi serta dokumen. Ya. Nah, nanti ketika kita sudah mendapatkan data itu, ya kita kelompokkan, kita pilih datanya ya, yang penting kita kategorikan, kemudian kita hubungkan, kita sintesa. Nah, ketika kita sajikan di laporan seperti ini, gitu. Ini dalam analisis taksonomi. Nah, berikutnya yang ketiga setelah melakukan analisis taksonomi adalah analisis komponensial. Kalau di dalam analisis taksonomi, kita membuat uraian rinci itu berdasarkan hal-hal yang serumpun ya. Yang serumpun dalam hal ini misalkan jenis pendidikan. Ini kan berarti turunannya adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah, kemudian turunan dari pendidikan dasar SD, MI ya. Turunan dari pendidikan menengah adalah SMP, SMA, SMK, pendidikan tinggi, diploma S1, S2, S3. Nah, dalam analisis komponensial, kita justru membuat analisis dari komponen yang berbeda dengan domainnya gitu. Jadi di sini mudah-mudahan terlihat jelas. Ini saya, nah ya, ini saya foto aja dari bukunya ya. Jadi emang bagusnya emang kalian baca bukunya itu. Jadi yang kita uraikan apa dalam analisis komponensial? Hal-hal yang berbeda, hal-hal yang lebih spesifik dari setiap included term ya, dari setiap included term atau cover term. Nah, ini kan tadi sudah nih dikelompokkan tadi SD, MI, MTS. Kemudian masih lagi lanjutan
yang dianalisis bukan cuma sekedar ini, tetapi hal-hal yang berbeda gitu, yang nggak serumpun dengan kelompokan SD, MI, SMP, MTS. Apa itu? Kalau ini kan terkait jenjang ya. Jadi yang berbeda apa? Nah, yang berbeda adalah dari pengelompokan ini yang bisa kita analisis, kita gali adalah tujuan, kurikulum, peserta didik, sarana, tenaga kependidikan, dan manajemennya. Ya. Nah, itu yang dibahas, dianalisis untuk SD bagaimana tujuannya, kurikulumnya, peserta didiknya, sarananya, tenaga kependidikannya, manajemennya. Untuk SMP juga demikian. Diulang lagi tujuannya, kurikulumnya, peserta didiknya, sarananya, pendidikan. SMA juga gitu, SMK, akademi, politeknik, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kita akan mendapatkan data dan informasi yang dalam sekali. Kalau di kuantitatif, itu mungkin bisa dibandingkan indikator, ya. Karena udah belajar kan, dalam menguraikan atau menganalisis kita menggunakan indikator yang mana? Gitu. Indikatornya apa? Nah, indikator ini diperoleh dari teori, biasanya teori atau standar, ya, standar nasional perpustakaan perguruan tinggi, atau indikatornya misalkan dalam hal preservasi digital tuh ada dari IFLA, indikator yang digunakan. Nah, kalau dalam kualitatif ini bukan indikator, ya. Namanya adalah ini kategori ya, domain. Kemudian masing-masing bagaimana kita apa aja yang apa aja dari domain itu, apa aja yang dirinci dari domain itu. Yaitu tadi kita bagaimana merinci domain tadi ya, kan ada caranya ya. Tadi ada analisis ini nih. Dari taksonominya ya, bagaimana kita bisa merinci sebuah domain, bisa dari taksonominya, kemudian dari bagian-bagian dari analisis domain ya, menggunakan cover term ya, hubungan semantik dan included term. Nah, jadi bukan indikator. Kalau indikator kan sudah tetap tuh dari teori. Kalau ini apa yang menurut kita itu bisa digali dari sebuah domain ya, gitu. Jadi tahapannya analisis domain, taksonomi, dan terakhir tadi adalah komponensial. Ini nanti maka jawabannya akan dalam sekali ya. Dan jika analisis kualitatif menggunakan ini, insya Allah tujuannya juga akan tercapai gitu. Harapan informasi yang tergali juga akan didapatkan ya. Nanti penyajian datanya bisa seperti ini. Jadi nggak cuma maparin gitu ya, orang tanya kita paparin jawabannya. Kemudian kita itu yang lalu-lalu seperti itu gitu. Jadi sehingga mahasiswa pun akan bingung ketika mengambil kesimpulan. Ya bagaimana tidak wawancara segitu panjang kalian uraikan, kemudian kalian cocokkan dengan pertanyaan, terus gimana ngelompokinnya gitu? Nggak ada kategori, nggak ada label. Ya, nah dengan ini akan memudahkan, gitu ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah hampir jam 3 ya, iya jam 3. Oh. Jadi saran saya mengenai, nanti saya lihat lagi deh dari hasil tugas kalian, ya tadi mengembangkan minat baca, itu harus direvisi topiknya. Kemudian tadi yang Izul sama yang siapa Mutia sudah benar ya, bisa karena terkait informannya juga ada dan dekat. Cuma kalau bisa ya diperkecil lagi ya topiknya nanti karena panjang tuh yang harus digali dari analisis domainnya, taksonominya, dan komponennya juga harus panjang kan, yang harus digali dari wawancaranya itu panjang gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak ada, Ya. Bu. Nggak ada ya, oke. Nggak ada mudah-mudahan karena paham ya. Atau mungkin karena masih ini menyerap ya, masih menyerap dulu nanti kan kita coba yang tingkat sederhana aja
ya. Jadi kualitatif yang topik yang sangat kecil yang kalian bisa dapatkan datanya dari orang-orang sekitar, ya, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data. Karena nanti analisisnya juga ke bawahnya itu panjang. Sebenarnya ada satu lagi model ya, tapi cukup 2 aja lah yang saya kenalkan ya. Kalian boleh menggunakan model yang Miles and Huberman atau yang Spradley. Silahkan. Kalau lebih mudah yang Miles and Huberman, yang 4 itu, ya udah gunakan itu gitu ya. Kalau mau mencoba yang Spradley silahkan. Makanya buku ini Profesor Sugiono menuliskannya untuk S1, mahasiswa S1, S2, S3 gitu. Karena memang kualitatif ini ya bisa aja kalau mau penelitiannya besar ya, topiknya agak besar berarti waktu yang digunakan panjang, bertahun-tahun ya, dan benar-benar terlibat dalam partisipatif. Pernah ya yang diceritakan oleh Pak Rian yang peneliti dari Amerika kalau tidak salah, itu dia meneliti tentang suku Dani ya di Papua. Ingat kan waktu awal-awal kuliah kualitatif udah disampaikan kan oleh Pak Rian? Masih ingat? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Jadi untuk meneliti suku Dani di Papua itu tidak bisa hanya dari dokumen dan observasi saja, melihat gitu ya. Tapi atau wawancara, sekedar wawancara, nggak bisa. Untuk bisa meresapi ya, mendapatkan informasi yang benar-benar dalam, itu penelitinya tuh sampai menikah dengan kepala sukunya gitu. Kalian mau nggak kayak gitu? Enggak. Siapa yang jawab enggak? Lydia, Lydia Bu. ya. Mau nggak kamu nanti suku apa kan? Enggak. Mantep banget jawabnya. Iya, jadi ketika wawancara kan nggak mudah itu mewawancarai kepala suku Dani ya di Irian. Ya nggak mudah banget gitu. Kalau kita sama-sama di pendidikan tinggi, oh wawancara penelitian oke gitu, asal ada souvenirnya oke mau gitu ya. Itu pun terbatas. Mewawancara saya ya janjian dulu gitu. Saya hari ini bisa cuma 1 jam. Padahal maunya deep interview loh. Nah kalau deep interview itu kan berarti peneliti itu bersama dengan informannya, ya. Nggak dibatas. Maksudnya nggak cuma 1 jam, tapi ingin melihat gimana sih perilakunya. Ya bisa nginep, harus bersama dalam keseharian dia gitu. Jadi rekan saya tuh dari UNAS meneliti disertasinya tentang Jokowi waktu itu. Jadi sama udah ibu-ibu sama saya. Jadi sampai kos kan di Solo ya, di Solo kos berapa bulan. Dan nggak cuma kos gitu, tapi dia bersama Jokowi sekian minggu. Bisa bayangin nggak prosedurnya, izinnya gimana? Emang orang boleh bersama presiden? Harus di screening dulu oleh protokoler kepresidenan. Siapa dia lah, bahaya nggak nih bersama presiden berminggu-minggu gitu ya? Bersama terus gitu, terus saya ngikutin ya, kecuali mungkin kalau udah di rumah ya enggak. Tapi di rumah juga dia itu datang, tapi kalau udah urusan pribadi enggak. Datang gitu ngikutin, oh Pak Jokowi ketemu siapa gitu, diliatin. Seperti itu wawancara mendalam dan observasi partisipan ya. Oke, bisa tanggap ya jadinya. Jadi yang peneliti Amerika itu sampai menikah dengan kepala suku. Dari situ dia bisa melihat benar-benar kehidupan suku Dani seperti apa, ya. Bagaimana sih peran kepala suku. Nggak hanya nanya-nanya gitu aja, tapi dia melihat sendiri, merasakan. Dan dia sendiri akhirnya menjadi seorang istri kepala suku kan, peran. Dijalankan perannya, oh saya harus seperti ini. Istri tentara kan, menjalankan peran sebagai istri tentara ya. Jadi untuk bisa mengetahui dengan persis, maka dia harus menjalankan peran itu sebagai istri kepala suku. Gitu. Ya, siapa yang mau respon, memberikan responnya, komennya tentang
pengambilan data ini dalam kualitatif, silahkan. Saya ingin dengar dong responnya ya. Ayo silahkan, masih ada waktu. Ayo, ketua kelas deh, saya minta deh, ketua kelas, Cindy, gimana responnya terhadap Bu. pengumpulan data dalam kualitatif? Menurut kamu gimana? Silahkan diberikan pendapatnya. Ya Bu, apa Bu? Suaranya agak ini, sinyal agak ngerekam. Bagaimana pendapat kamu ya, respon kamu terhadap pengambilan data dalam kualitatif ini yang tadi saya sudah contoh-contohkan, partisipan, deep interview, contoh dari kepala suku, dari tadi teman saya yang penelitian tentang Pak Jokowi. Bagaimana menurut kamu? Menurut saya sih masih belum bisa menyimpulkan bagaimana ya Bu, menurut saya. Soalnya saya juga masih banyak belajar lagi untuk kualitatif, masih agak bingung juga untuk kalau memahaminya lagi. Menurut saya dari diri saya sendiri sih Bu. Iya, terus kesan kamu terhadap yang misalkan tadi istri kepala suku, orang peneliti Amerika yang sampai harus menikah dengan kepala suku itu demi untuk pengambilan data, ya, demi untuk pengambilan data dalam penelitian kualitatif, atau teman saya tadi berbulan-bulan bersama Pak Jokowi, bisa bayangin kan prosedurnya? Menurut kamu gimana seperti itu? Menurut saya sih memang gimana ya Bu, peneliti tersebut memang mencurahkan semua penelitiannya dia sih Bu untuk mendapatkan data yang memang akurat dan juga nggak mendapatkan data yang memang mentah doang, kayak cuman dari peneliti ini dia mendapatkannya bukan dari informan yang memang berkompeten gitu Bu. Jadi dia juga mesti merelakan yang kayak mesti menikah ke kepala suku atau enggak mesti berbulan-bulan dengan Pak Jokowi agar bisa mendapatkan data kualitatif yang memang Kualitatif. akurat. Seperti itu sih Bu. Menurut saya, jadi bisa dibilang bagus dia merelakan segala hal untuk supaya mendapatkan data kualitatif yang memang fakta gitu Bu, dan relatif seperti itu Bu. Ya, itu memang tuntutan dari kualitatif yang sebenarnya ya. Makanya jenjang pendidikannya itu rata-rata yang tadi yang Pak Jokowi itu kan yang S3 udah doktor. Jadi ya semakin tinggi jenjang pendidikannya tentunya penggalian datanya juga harus dalam. Begitu. Begitu juga yang tadi peneliti Amerika. Nah, untuk tingkat S1 karena penelitian kalian, masa studi kalian terbatas kan ya, dan cuma 6 bulan, kalaupun itu harus dilakukan dengan kualitatif, saya suka gitu, bagus. Tapi sarannya adalah topiknya yang apa? Yang Desta, topiknya yang apa? Yang kalau untuk S1 dengan masa penyusunan skripsi yang cuma 6 bulan, maka disarankan topiknya yang Desta. Yang kecil. Desta. Yang saya panggil Desta. Desta nggak hadir ya? Oke, Indira. Atau Salman. Sekangen nih saya sama Salman nih, PA saya. Salman. Oh, pada nggak ada ini ya? Penelitiannya disarankan topiknya yang apa? Yang rinci ya Bu? Yang kecil. Iya, yang kecil, yang spesifik, ya, begitu. Bagus ya. Jadi kalian nanti benar-benar bisa merasakan itu, benar-benar terlibat, empati ya, empati, simpati, bukan sekedar simpati lagi ini kalau kualitatif udah empati, gitu. Merasakan gitu. Kita ingin merasakan kehidupan anak-anak kolong jembatan. Nah, coba jelaskan kepada saya bagaimana itu proses pengumpulan datanya Agit. Ya.
kehidupan anak-anak kolong jembatan. Coba Agit silahkan. Hidup bersamanya, Bu. Iya. Hidup bersamanya. Jadi berarti Agit bersama anak-anak itu di Iya, sana. Bu. Biar Iya, biar apa? biar tahu aja, Bu, apa langsung dari informasinya, Bu. Iya, ya itu biar tergali informasi yang dibutuhkan itu, ya kan? Ya kan? Sehingga mereka pun anak-anak kolong jembatan itu tidak merasa asing dengan kita kan? Kalau sudah merasa tidak asing atau dekat, jadi dikasih tahu semua kan, informasi diberikan semua kan? Gitu. Kesehariannya kamu bersama mereka lah, ngurusin mereka ya, terlibat dalam kehidupan mereka. Ya jadi ngobrol aja gitu. Nah, obrolan kamu itu kamu rekam gitu. Gitu. Kamu ikut amati gitu ya, observasi, kamu jadi bagian dari mereka. Nah, ada waktu itu ya penelitian tentang wanita tunasusila. Nah, gimana itu? Berat ya, wanita tunasusila. Kualitatif. Bisa bayangin nggak penelitiannya? Siapa ya yang saya mau tanya? Nida. Atau siapa nih? Anggi. G. Iya, Bu. Ada penelitian tinggi kualitatif meneliti tentang kehidupan wanita tunasusila. Gimana tuh, Gi? Kira-kira prosesnya, pengumpulan datanya? Apa? Gimana, Gi? Suaranya nggak kedengeran. Gimana, Gi? Yang kenceng. Bingung, Bu. Bingung ya? Itu ada loh. Ada. Jadi ya mau nggak mau kan hidup harus berada dalam kehidupan seperti itu kan, kehidupan malamnya, gitu ya. Karena kalau penelitian S3 itu kan harus sesuatu yang belum ada ya. Jadi kadang orang ya untuk mengejar itu ya, mencari penelitian yang belum ada dilakukan di dunia, gitu. Wah, ini belum ada nih penelitian tentang kehidupan wanita tunasusila dan bisa dilakukan dengan kualitatif. Ya, kalau begitu apa? Ya menjadi bagian dari mereka, gitu. Berat itu ya. Saya mah enggak lah. Yang lain aja kali. Ya, begitu. Jadi, tapi bisa dipahami ya konteksnya ya, konteks pengumpulan data dan analisisnya ya, kualitatif ya. Bisa ya? Bisa Iya, Bu. dipahami. Oke, Mutia. Arbela gimana Arbela? Tri. Ya, Bu. Ya, gimana? Ya, gimana? Sulit juga, Bu, kalau jadi ikut-ikutan jadi tunasusila. Ya, topiknya jangan itu, ya. Bukan, maksud saya proses pengumpulan data dalam kualitatif, ya. Jadi penelitian kualitatif itu ya seperti itu, gitu. Makanya tadi sarannya, topiknya harus kecil, gitu. Karena ya idealnya kualitatif seperti itu. Paling tidak ya kalau mau wawancara terstruktur ya enggak ini ya. Datanya tuh enggak sesuai harapan gitu. Ya, yang penting kalian sudah memahami ya, lebih dari mengetahui saya kira ya, memahami bagaimana penelitian kualitatif. Ya, kalaupun nanti proposal kalian ya metodenya kualitatif, yaitu tadi pesan saya, topiknya yang sangat spesifik ya. Karena dalam pengambilan sampel ada ininya juga, keringanannya apa. Sampelnya nggak banyak. 2 pun bisa gitu. 2 bisa. Kalau kuanti kan enggak tuh, banyak ya. Ada persentasenya. Di atas 100 ya berarti 15%-nya. Kalau di bawah 100 ya semuanya juga. Banyak loh
Saya perpustakaan perpustakaan pesantren di Depok, itu sampel saya kuanti itu sampai puluhan, 30-an. Bisa bayangin ya, satu-satu saya datengin. Udah gitu kan nggak mudah itu, mereka ngisi kuesioner. Nggak mau langsung gitu, perkenalan dulu, ngobrol dulu, baru mereka mau ngasih kuesioner setelah tahu saya tuh siapa gitu. Ngasih hadiah juga gitu. 30-an. Capek. Nah, kalau kuali bisa dikit. 2, 3. Tapi dalam wawancara gitu ya. Misalkan mau meneliti kehidupan artis. Nah, kehidupan artis masa tempo dulu. Nah, yang kalian mau ini siapa? Misalkan yang masih hidup artis tempo dulu siapa ya? Yang masih hidup. Nani Wijaya masih hidup ya? Nani Wijaya. Kalau Benyamin Soeb kan udah meninggal. Misalkan Nani Wijaya ya. Ya udah, ya. Gimana? Kehidupan artis tempo dulu gitu kan, periode sekian. Nah, yang masih hidup itu cuma Nani Wijaya. Ya udah, yang kalian wawancara dan observasi Nani Wijaya aja. Nani Wijaya kalian minta izin tinggal bersama dia, mengamati kehidupan dia. Seru sih, kalau saya tuh suka gitu. Gimana sih mengamati suatu fenomena sosial, kan seru ya. Kehidupan orang, oh kenapa sih dia pantesan ini rapi, ini oh dia karena public figure, dia harus punya brand gitu, mempertahankan ininya, dia harus tuntutan publik, dia harus tampil rapi, oh tergali semuanya gitu. Nah ini kualitatif ini akan bermanfaat sekali buat kehidupan kalian ya. Semua jenis penelitian juga bermanfaat, tapi saya lebih merasakan kualitatif. Karena apa? Ketika kalian menghadapi orang dalam suatu masalah, gitu, kalian nggak langsung gampang ngambil kesimpulan, gitu. Tapi kalian lihat dulu kenapa ya dia kok orangnya pendiam, gitu. Udah kita ajak-ajak, tapi tetap diam juga. Nah, kalian gali itu, kalian gunakan metode wawancara mendalam, kalian gunakan metode observasi partisipan, ya. Kalian dekati temannya. Tadi dia nggak mau bergaul, kalian ajak makan. Nggak langsung nanya, kamu kenapa? Enggak. Caranya tuh cantik gitu. Metodenya halus. Kalian datangi rumahnya main gitu ya. Awalnya main ngobrol, ajak makan, kerjain tugas bareng. Dari situ kira-kira teman kalian mau cerita nggak tentang kenapa dia kok menyendiri aja. Kira-kira menurut kalian akan terbuka nggak? Sasa. Halo? Sal? Iya, Bu. Gimana menurut kamu? Kira-kira terbuka nggak temennya itu kalau didekati dengan kualitatif seperti itu? Harusnya sih terbuka, Bu. Iya, kalau menurut saya sih insya Allah terbuka ya. Dan kita dalam melakukan pendekatan itu juga harus tulus, ikhlas gitu. Jangan, sekarang ceritain deh, lu kenapa sih menyendiri aja? Gue udah 3 hari tahu bersama. Waktu gue udah habis, jangan begitu ya, ikhlas aja gitu, ngalir. Kalau kualitatif tuh harus ngalir gitu. Ya, insya Allah dapat lah. Kenapa gitu? Jadi kualitatif itu sangat membantu kita dalam bersikap bijak ya, memecahkan permasalahan. Nggak langsung ini, tapi kenapa sih dia seperti itu? Oh, kita lihat dulu ya sebabnya, dekati, dalami, ya, nggak ketara gitu. Oh, terungkap. Itulah ya. Jadi dalam ilmu sosial, psikologi, hukum, arkeologi, itu kan akhirnya ungkap semua. Gitu ya. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Huzaifah mungkin? Huzaifah. Siapa lagi nih? Ada siapa ya? Tadi Arbella udah, Feriza. Feriza? Gimana Feriza? Ya, Bu, kenapa? Ya? Bisa, Bu. Ada yang tertarik nggak dengan kualitatif nih? Tertarik ya, saya kira. Kamu tertarik nggak, Feriza? Tertarik. Seru. Tapi iya. Nanti gimana? Tapi serem kalau nggak diterima. Nggak diterima. Seremnya gimana?
kayak ke suku-suku gitu Bu, kalau nggak diterima ya serem aja. Oh, ya jangan lah. Iya, pendekatannya harus halus. Harus halus. Itu kan kalau kita ke orang instansi aja harus surat izin gitu kan ya. Surat izin pun sudah diterima belum tentu mau. Jadi kita pendekatan personal, kualitatif itu lebih banyak pendekatan pribadi. Deketin lah, datang ke rumahnya lebaran bawa kue. Jangan langsung habis ke rumahnya terus, jadi gimana penelitian saya diterima izinnya? Jangan ya, nggak usah nyinggung-nyinggung penelitian dulu gitu. Datang aja silaturahmi, bawa makanan gitu ya, ngobrol. Udah, nggak ngomong-ngomong penelitian. Nah, nanti 3 hari kemudian tanya lagi gimana kabarnya. Mayat gitu, prosesnya tuh halus gitu mayat. Saya kebetulan lagi ini nih, nanti kalau udah sebulan interaksi baru seminggu, prosesnya seminggu. Kita sih di jadwal kita bikin timeline ya. Oh, ini udah harus ini, tapi proses menyampaikannya tuh halus gitu. Ini berguna banget nih buat pergaulan ya, buat memecahkan masalah, ya kan? Ya Feriza ya? Menurut kamu pergaulan, ya, mengungkapkan suatu kasus. Nah, jadi pendampingan terhadap orang-orang yang bermasalah secara sosial, orang-orang narkoba, orang-orang yang frustasi, orang-orang yang karena broken home, yang murung, yang terganggu mentalnya. Ini kualitatif pendekatannya. Gitu ya, biblioterapi saya dengan orang yang terganggu mentalnya tuh nggak bisa. Ayo baca, nggak bisa begitu. Isi kuesioner nggak bisa. Saya Saya mau bacain buku aja buat mereka biblioterapi. Saya ikut nyanyi dulu sama mereka. Sukanya nyanyi, ayo nyanyi apa? Lagu tempo dulu, ayo. Saya yang ngajak mereka nyanyi gitu sambil tepuk tangan. Lagu Teluk Bayur. Seneng banget mereka. Nah, udah deket. Kita udah diterima oleh mereka, mereka merasa nyaman dengan kita, baru kita bisa masuk. Baru kita nanya-nanya gitu. Emang suka baca buku enggak? Gitu. Itu pun dalam satu momen mungkin cuma 2 pertanyaan yang bisa kita lontarkan. Karena apa? Orang-orang udah terganggu mental, malah curhat ke kita. Saya kesel banget sama si ini, saya pengen bunuh gitu-gitu. Jadi, saya kaget juga, ternyata terungkap kenapa dia jadi terganggu mentalnya. Oh, dia dulu kesel banget ditinggal pacarnya. Dia udah istilahnya berjanji gitu ya, sehidup semati, ditinggal pacarnya, jadi terganggu mentalnya nggak kuat. Akhirnya terungkap tuh, jadi malah curhat sama saya. Udah kayak psikolog saya. Padahal maksud saya kan, dari situ tapi berarti saya bisa memberikan jenis buku yang lebih pas buat dia. Oh, dia buku-buku bukan buku masak ya, tapi buku-buku yang bagaimana mensikapi suatu masalah, buku tentang yang agama tapi yang terkait pemecahan masalah. Lebih pas malah gitu ya. Jadi kualitatif ini akan berguna buat kehidupan kita dalam memecahkan masalah-masalah sosial ya, gitu. Oke, sampai sini ya, Fediza. Enggak Bu, tadi mau jawab iya doang. Oke, baik. Ini kan direkam ya. Siapa yang merekam? Saya Bu. Ihsan. Oke, Ihsan nanti kirim ke saya dulu ya, karena saya unggahnya di YouTube channel saya. Via Telegram gitu ya Bu? Jangan, boleh mau via Telegram, tapi ke saya dulu ya, jangan di grup. Terus, ya, baik, oke. Nah, jadi nanti kuisnya tidak hari ini, kalian pelajari dulu materi yang ada, tonton lagi videonya. Setelah saya anggap cukup, baru saya akan berikan kuis. Ya, jadi mungkin kuisnya itu bisa jadi ketika sesinya Pak Rian, gitu, habis sesinya Pak Rian. Tapi tidak terburu-buru karena ini masalah yang harus materi yang harus diserap, dipahami dengan baik ya, kalau bisa diimplementasikan. Oke, itu saja ya.